kasih Mbak Ulan. Salam teman-teman semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, malam ini kita bisa bertemu kembali di acara PPA kita. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya percaya kalau hari ini kita bisa belajar, Tuhan punya rencana besar buat hidup kita, terkhusus untuk memuliakan namanya. Tidak henti-hentinya kita sebagai murid Kristus untuk terus belajar ya, karena belajar itu bagian dari pemuritan, dan tentunya setelah belajar kita harus pergi ya untuk memberitakan kabar baik di Injil itu. Nah, hari ini topik yang saya mau bawakan itu bahagianya menjadi saksi Kristus. Nah, bersaksi ini bagian dari ya. Jadi, tapi saya tidak bahas penginjilan ya, karena penginjilan itu luas ya, teman-teman ya. Bagian kecilnya, partnya, bagiannya itu bersaksi, dan bersaksi ini kalau menurut saya itu bagian sebenarnya yang tidak terlalu susah ya dibanding menginjil ya, karena bersaksi ini ya menceritakan apa yang kita saksikan. Nah, jadi bahagianya menjadi saksi Kristus. Nah, sebelum kita mulai, kita akan baca satu buah perikop ya, tapi yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini ayat tentang amanat agung ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan katakan begini, sebelum Tuhan utus murid-muridnya, dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini perhatikan benar. Bagi kita yang mau bersaksi, kalimat ini, ayat ini punya otoritas yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus telah mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, merebut kunci-kunci itu, ya, diambil dan dia deklarasikan bahwa kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga, di bumi, ya. Setelah itu Tuhan katakan gini, pergilah. Jadi itu perintah. Jadi bersaksi itu bukan pilihan, tapi perintah, ya. Perintahnya apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak sampai di situ, tapi katakan ajarlah mereka supaya melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini luar biasanya, ayat 18 tadi, kunci itu sudah diserahkan dan diserahkan kepada kita, dan Tuhan katakan, dan ketahuilah, ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman, ketika kita disuruh bersaksi, yang nanti juga akhirnya menginjil, itu tidak sendirian. Ya, kesaksian yang benar, penginjilan yang benar, itu harus disertai oleh kuasa Roh Kudus. Bukan berdasarkan kekuatan kita. Ini kunci, ya. Sehingga nanti ketika kita bersaksi, kita itu tidak takut, tidak kecewa, tidak ragu-ragu apakah bisa atau tidak, karena kita tidak sendiri. Itu kunci ya. Karena bersaksi ini bicara juga tentang power, kuasa. Nah, tapi bagaimana kita mendapat kuasa? Nah, ada syaratnya. Nah, lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, jadi ayat 18, Matius 28 ayat 18 tadi dikatakan, kuasa di sorga dan di bumi sudah aku terima. Nah, lalu Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa.
Nah, kuasa itu diberikan kepada kita. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ini. Jadi ketika kita bersaksi, kita tidak sendiri. Kita disertai oleh Roh Kudus dan diberi kuasa, otoritas untuk memperkatakan firman Tuhan. Ini luar biasa. Jadi, merefer kepada judul tadi, bahagianya menjadi saksi Kristus, itu nanti akan kita lihat di mana letak bahagianya. Ya, kenapa kok kalau kita sudah selamat, lahir baru, udah pasti masuk surga, kenapa nggak mati saja gitu? Kenapa kok masih hidup? Nah, kalau hidup mau ngapain gitu? Nah, ini penting ya. Nah, Bapak Ibu, siapa yang disebut saksi? Ya, kalau lihat gambar ini ya, itu ada murid-murid ya, perempuan ya, yang melihat kubur Yesus pertama kali. Nah, mereka adalah saksi mata. Nah, jadi yang disebut saksi itu apa sih? Di dalam pengadilan, orang yang disebut saksi adalah seseorang yang menyatakan apa yang dilihat, atau didengar, atau dialami atas suatu peristiwa. Jadi saksi itu di pengadilan dia harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Jadi bukan cerita orang yang dia saksikan, tapi cerita dia karena dia melihat, mendengar, dan mengalami. Itu di pengadilan. Nah, demikian juga saksi dalam Kristus, ya, adalah orang yang sudah lahir baru, yang melihat, mendengar, dan mengalami kuasa dan kebaikan Kristus dalam hidupnya. Jadi sekali lagi, dia melihat, ya, mendengar, mengalami kuasa dan kebaikan Kristus dalam hidupnya. Jadi, teman-teman, kalau kita bersaksi di dalam Kristus itu, yang kita saksikan adalah Kristus. Kebaikan Kristus yang kita lihat, dengar, alami sendiri. Ingat, bukan bicara saya, hebat saya, atau orang lain, hebat orang lain, kita saksikan, bukan. Tapi keluar biasaan yang kita alami bersama Kristus, itu yang disaksikan. Ya. Nah, yang penting dari seorang saksi atau orang yang bersaksi tentang Injil, kabar baik, ya, adalah kejujuran dari kesaksiannya, bukan kesaksian orang lain. Sekali lagi, bukan kesaksian orang lain, tapi dirinya sendiri bersama Kristus. Ya, kenapa? Karena nanti kalau kita menyaksikan kesaksian diri kita sendiri, itu nggak perlu susah ngarangnya. Karena kita yang alami, kita dengar, kita rasakan, kita lihat. Tapi kalau orang lain, nah kita harus belajar dan sebagainya. Itu bukanlah kesaksian yang diharapkan. Kesaksian yang diharapkan adalah apa yang kita lihat, dengar, alami, rasakan, ya, tentang luar biasanya kebaikan Kristus dalam hidup kita, itu yang kita saksikan. Nah, kalau begitu, susah nggak kira-kira kalau bersaksi tentang apa yang kita alami bersama Kristus? Saya percaya tidak sulit. Kenapa? Karena tidak perlu bahasa kata yang disusun dengan rapi, tidak. Apa yang kita ingat, rasakan, dengar, alami, itu saja ceritakan. Tanpa harus mengurut-urut kata bahasa yang super jelimet, enggak. Apa yang kita rasakan, itu kita saksikan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua orang bisa bersaksi? Nah, kita masuk kepada yang namanya, ya, cara bersaksi, Bapak Ibu. Ya, gimana sih cara bersaksi? Susah enggak? Kalau menginjil mungkin perlu pembelajaran tertentu. Tapi kalau bersaksi, saya percaya tidaklah terlalu rumit, Bapak Ibu. Ya. Nah, dikatakan apa? Bersaksi itu ada dua, ya. Bersaksi secara aktif langsung. Artinya, bersaksi melalui kata-kata kesaksian, memberitakan Injil, ya, membagikan traktat, dan lain-lain dengan bertemu muka. Face to face. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu,
yang dimaksud dengan face to face, ya, bertatap muka itu nggak harus fisik. Seperti hari ini melalui media Zoom, ya, YouTube dan sebagainya, ini termasuk tatap muka langsung. Karena kita bisa bersaksi langsung pada saat itu real time, ya, kita bertatap muka. Nah, jadi dengan perubahan zaman yang disebut dengan langsung itu mengalami perubahan, ya. Jadi melalui telepon, ya, melalui YouTube media online, ya, ini termasuk bisa bersaksi langsung. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, lihat, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi yang kita saksikan adalah perbuatan-perbuatan besar dari Yesus dalam hidup kita. Ya, itu yang kita saksikan. Ya, yang telah memanggil, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Kisah Para Rasul 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, ya, menjadi pemimpin dan juru selamat. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi Yesus itu pemimpin dan juru selamat, ya. Jelas di sini, Mesias, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Ya, jadi kita ini saksi, Bapak. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri kita, dikaruniakan. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 8 ayat 4 berkata, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil apa Bapak Ibu? Memberitakan Injil, kabar baik. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan apa? Memberitakan Mesias, Yesus, kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu ngapain dia? Mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Perhatikan Bapak Ibu. Memberitakan Injil, memberitakan Mesias Yesus, lalu mendengar pemberitaan. Lihat, ada tanda-tanda yang diadakan. Jadi, bersaksi pun kita, karena kita diberi kuasa otoritas, ada tanda-tanda yang menyertai orang bersaksi. Ya, ini luar biasa. Bahagianya kalau kita punya kerinduan untuk bersaksi dalam panjang kehidupan kita. Yang kedua, cara bersaksi itu tidak langsung atau fasik. Kalau tadi langsung, face to face langsung, kalau yang fasik gimana? Nah, bersaksi melalui kehidupan kita sebagai suratan yang terbuka, yang bisa dibaca orang, dan melalui doa kita agar orang lain juga diselamatkan. Bapak Ibu, dulu kita juga bagian dari orang yang tidak diselamatkan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, kita punya beban, kerinduan, orang lain juga diselamatkan melalui kesaksian, pewartaan kabar baik. Ya, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita ini terang dunia, Bapak Ibu. Ya, harus kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Nah, 2 Korintus 3 ayat 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kehidupan kita ini bisa dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Lihat, kita ini surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang, saya nggak pandai bersaksi, bisa jadi. Secara langsung mungkin Anda tidak pandai, ya. Tapi perhatikan, ternyata bersaksi pun bisa secara tidak langsung ketika kehidupan kita
menjadi suratan yang terbuka, berbicara tentang Kristus ada di dalam diri kita. Nah, jadi cara bersaksi ternyata ada dua, dan itu tidak susah, karena kita menceritakan apa yang kita alami, dengar, lihat, dan rasakan. Nah, lanjut. Kalau begitu, bisakah semua orang itu bersaksi, Bapak? Ya, tadi ada syarat-syaratnya ya. Pertama, melihat, mendengar, merasakan sendiri, menceritakan tentang kebaikan Kristus yang kita rasakan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, harus disertai dengan kuasa. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Berarti ada syarat-syarat, ya, nggak sembarangan bersaksi itu. Sama seperti di pengadilan, nggak boleh juga sembarangan, apalagi di kerajaan surga. Nah, pertama, memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang belum selamat. Syarat pertama Bapak Ibu, kita harus punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum selamat. Kenapa? Dulu Bapak Ibu, kita juga bagian dari orang yang tidak mengerti tentang keselamatan. Tapi ketika ada orang yang berjelih lelah, tidak bosan-bosan mewartakan kabar baik, Injil keselamatan kepada kita, ya, akhirnya pengertian kita, iman kita muncul, dan kita dipilih dan terima Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum selamat? Ini harus ditumbuhkan dan ada dalam diri kita untuk syarat menjadi saksi Kristus. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melayani pelayanannya itu karena dia sendiri adalah kasih, yaitu karena belas kasihan. Nah, kita pun ketika bersaksi Bapak Ibu, harus punya rasa belas kasihan. Karena kalau enggak ya sebenarnya lebih enak kita tidur daripada bersaksi. Iya kan? Nah, tapi kenapa kita mau? Karena kita dulu juga orang yang terhilang. Tapi kita mendapatkan keselamatan itu karena belas kasihan orang mau mewartakan kabar baik. Ada penginjil datang, ada gembala datang, ada orang-orang yang mewartakan, bersaksi. Ya. Nah, yang kedua, memiliki kehidupan Kristen yang bertumbuh. Hari Sabtu lalu kita sudah sharing tentang menjadi manusia yang dewasa. Di situ salah satunya dikatakan harus bertumbuh. Ya. Jadi orang yang bersaksi itu harus memiliki kehidupan kekristenan yang bertumbuh. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi jelas Bapak Ibu, kepalanya adalah Kristus. Kita ini anggota tubuh. Bagian mana kita tidak tahu. Cari tahulah panggilan kita di mana. Tapi yang pasti, setiap anggota tubuh ini harus bertumbuh, mengenal Yesus, sampai kita sempurna. Nah, jadi kita harus memiliki ya pertumbuhan rohani untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Nah, yang ketiga, 2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu saya sharingkan tentang salah satunya ada di situ baptis Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dan sebagainya. Nah, menjadi saksi Kristus harus memelihara kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Ketika kita lahir baru Bapak Ibu, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Nah, tapi pertanyaannya, apakah hidup kita ini dituntun? Ya, dituntun dipenuhi oleh Roh Kudus? Belum tentu. Nah, orang yang mau bersaksi harus rela ya memberikan dirinya untuk dituntun, diajar, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya ketika dia bersaksi, kesaksiannya itu powerful, karena ada urapan, ada penyertaan Roh Kudus dalam setiap perkataan, tingkah laku, perbuatan yang disaksikan. Ya, Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus.
Ya, nanti saya diceritakan di akhir kenapa perlu penuh Roh Kudus. Ya, karena kita ini mewartakan firman Tuhan, kabar baik itu bukan bicara logika kemampuan berpikir kita, Bapak Ibu. Bukan hanya itu, tapi terlebih adalah mau menyuarakan isi hati Tuhan. Nah, isi hati Tuhan yang paling tahu siapa? Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, itu kenapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, nah, keempat, memiliki kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, jadi sekali lagi, yang disaksikan adalah Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perhatikan benar-benar, yang disaksikan jangan hebat saya. Saya luar biasa berhasil begini. No, yang disaksikan adalah kehebatan Yesus, ya, yang terjadi dalam hidup saya, yang saya alami bersama Yesus. Yesus tolong saya, Yesus bantu saya, bimbing saya, apapun bicara Yesus dalam diri kita. Itu yang kita saksikan. Bukan motivasi hidup, Bapak Ibu. Ya, apalagi motivasi sekuler, ya. Jangan. Ini bicara tentang kebenaran, bicara tentang kabar baik, bicara tentang Yesus. Ya. Nah, 5, apa syaratnya? Ya, memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang lemah iman. Bapak Ibu, orang yang hari-hari ini pandemi banyak yang lemah imannya. Keadaan ini tidak enak, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang menguatkan mereka, membangkitkan mereka, membangun iman mereka di hari-hari yang tidak baik ini? Saya percaya setiap kesaksian di dalam Kristus mungkin tidak cocok sama orang yang ini, tapi bisa cocok sama orang yang lain. Ya, saya percaya, ya, hal-hal luar biasa yang kita alami bersama Kristus itu tidak pernah sia-sia. Ya, ketika kita mau saksikan ada waktu kairos Tuhan, orang itu akan merasakan bahwa ini kesaksian untuk saya. Ya, bagian kita saksikan saja, terus saksikan. Ingat, firman yang kita tabur tidak pernah kembali sia-sia karena firman itu hidup dan dia akan mengerjakan. Nah, Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ingat Bapak Ibu, kita ini ada kadang masa-masa yang tidak enak. Kita butuh orang lain, butuh gembala, butuh mentor, butuh sahabat, ya, yang menguatkan. Nah, bisa jadi kitalah orang yang pada saat itu dipakai Tuhan untuk memberikan suatu kesaksian kehidupan kita di dalam Kristus kepada orang ini, dan orang ini dikuatkan iman. Ya. Nah, yang keenam, memiliki kerelaan untuk menderita. Bapak Ibu, kita percaya kepada Tuhan Yesus itu memang gratis, Bapak Ibu. Ya. Tetapi ketika kita mengikut Yesus, itu bayar harga. Ya, tidak gratis. Nah, bahkan ketika kita mengiring Yesus, ada kalanya kesulitan, penderitaan, aniaya kita hadapi. Bahkan satu firman katakan begini, iman timbul dari pendengaran, benar. Tapi iman juga bisa kuat karena aniaya. Ya, jadi aniaya bisa dipakai untuk kita punya iman lebih kuat. Nah, jadi kalau kita bersaksi, Bapak Ibu, kita ini juga harus rela. Kadang suatu saat orang tidak suka, bahkan mungkin orang marah atas kesaksian kita. Kita harus rela kalau mau menjadi seorang yang memiliki atau kemampuan untuk bersaksi, dipakai Tuhan untuk bersaksi. Ya, harus rela. Jadi mengikut Yesus itu bukan pilih yang enak-enaknya aja. Kalau yang enak ya ikut Tuhan, kalau enggak ya enggak bisa, Bapak Ibu, ya. Ya, ada masanya nanti. Ingat, 1 Korintus nanti akan saya jelaskan dikit, ya. Suatu kelak, ya, seperti Sabtu kemarin, semua apa yang kita lakukan ini akan diuji, dan ujinya itu dengan api.
Api itu nggak enak, Bapak. Tapi harus kita lalui. Karena setelah dengan api ini akan kelihatan siapa yang murni, yang cemerlang, siapa yang hangus dan terbakar. Nah, Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini luar biasa ya. Dianiaya itu berbahagia. Tapi dianiaya karena kebenaran. Ya, jangan sampai dianiaya karena salah, merampok. Itu nggak bahagia, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda dianiaya karena mewartakan kabar baik, kebenaran itu sendiri adalah Kristus, berbahagialah. Karena mereka yang punya kerajaan sorga, wow, luar biasa. Mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, kalau umpamanya dianiaya karena mencuri, ya nggak kerajaan sorga, rupanya penjara, gitu ya. Jadi itu nggak bahagia. Tapi kalau karena kebenaran, walaupun hari ini sakit, Tuhan janji dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Tapi kesaksiannya karena mewartakan kabar baik, kebenaran. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana langkah untuk bersaksi? Nah, nanti bisa dibaca di di Yohanes 4 ayat 1-26, cerita tentang Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ya. Nah, ini menarik sekali kalau kita baca gitu ya. Kita belajar dari Yesus gimana cara Yesus menyaksikan ya dirinya. Nah, pertama dikatakan apa? Meminta tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Nah, jadi ini menarik. Kenapa saya katakan tadi harus dipenuhi oleh Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk menjadi saksi, Bapak Ibu, minta tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Ingat, yang kita mau saksikan ini adalah firman Tuhan. Yang kita mau saksikan ini adalah isi hati Tuhan. Yang kita mau saksikan adalah apa yang kita alami bersama Tuhan. Maka supaya kita optimal, kita minta tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Itu kenapa orang yang bersaksi dengan penyertaan Roh Kudus, dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah kecewa, dia tidak akan pernah apapun yang jelek. Karena Roh Kudus menyertai dia. Nah, yang kedua, mengenali dan memahami karakteristik komunitas atau orang yang akan dilayani. Terpelajarkah atau tidak? Umumkah atau khusus, ya, komunitas tertentu, pekerjakah atau non pekerja, bisnismenkah, pengusahakah, kenali. Karena kesaksian dengan berbeda-beda ini caranya nanti pasti berbeda, ya. Jadi kenali karakteristik komunitas atau orang yang mau kita saksikan, ya. Nah, ketiga, bangun hubungan dengan sasaran target untuk jangka panjang. Jadi binalah hubungan terus ya, melalui kesaksian kita, persahabatan kita, bina terus, sehingga kita masih punya kesempatan untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan Yesus dalam hidup kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kapan dia akan terima Yesus, menerima kasih karunia anugerah keselamatan itu. Bagian kita, tetap bina hubungan, sampaikan terus. Ya, waktunya kapan kita tidak tahu, itu kairos Tuhan. Tapi percayalah, ya, apa yang kita tabur tidak kembali dengan sia-sia. Ya, di situ dikatakan apa? Ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Kristus. Jadi jangan bosan. Mungkin kita sampaikan, tapi sampai 2 tahun 3 tahun, nggak terima Tuhan Yesus. Tapi nanti ada si Badu datang, sekali aja dia bersaksi terima Tuhan Yesus. Ya mungkin bagian kita menanamnya aja, ya. Nanti ada orang yang menyirami, ya kita tidak tahu. Tapi jangan pernah berputus asa, terus bersaksi. 4, bersaksilah mengenai pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus, ceritakan kebaikan dan pertolongan serta penyertaannya. Fokus pada Yesus, not pribadi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kesaksian ini bicara tentang pengalaman pribadi kita bersama Kristus, ya, bukan bicara pribadi kita, hebat kita dan sebagainya, bukan, tapi hebatnya Tuhan yang kita alami dalam hidup kita, penyertaannya, itu yang kita saksikan. Nah,
5, beritakan sampai Injil keselamatan, bukan yang lain ya. Beritakan, sampaikan Injil keselamatan, bukan yang lain. Tadi jelas, yang disampaikan itu kabar baik, Injil keselamatan, Tuhan Yesus, ya, karya keselamatannya, penebusannya, kematian, kebangkitannya, ya, dan akan kedatangan. Itu yang disampaikan, ya. Nah, apa yang kita alami? Jangan motivasi, ya, pelajaran motivasi dan sebagainya, bukan itu. Ya, tidak dilarang, tetapi bukan itu yang mau disaksikan, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, kalau begitu dari kesaksian kita ini dampaknya apa sih? Nah, ini yang saya sebut bahagianya, ya, menjadi saksi Kristus. Tadi saya sudah bilang, kalau kita sudah diselamatkan pasti masuk surga, kenapa nggak mati aja ya? Kenapa kok masih hidup? Terus kalau hidup mau ngapain sih? Nah, ini ya, dampak dari kesaksian kita, banyak jiwa diselamatkan. Bapak Ibu, yuk, mari punya kerinduan untuk bersaksi, ya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Rasakan ketika kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan, saya percaya tetaplah Tuhan yang menyelamatkan orang, ya Bapak Ibu ya, memberi kasih karunia. Tapi melalui kita, berkolaborasi, bekerja sama, rekan sekerja Tuhan. Kita ini rekan sekerjanya. Ada satu kebahagiaan, sukacita yang luar biasa yang akan kita rasakan ketika kita bisa membawa satu jiwa kepada Tuhan. Ya, bahkan dikatakan bukan kita saja, seisi surga bersukacita, bersorak-sorai. Bapak Ibu, kalau mau dikenal Tuhan, ya, kalau di dunia ini ya, apa di dunia kerja, yang karyawan yang paling dikenal itu yang paling hebat, berprestasi, dan yang paling jelek. Itu masuk radar, ya, radar yang dilihat oleh pimpinan. Sama Bapak Ibu, malaikat juga Tuhan lihat. Yang di dunia ini yang paling rusuh itu yang paling jahat sama yang paling luar biasa. Nah, gimana cara membuat surga itu bersorak-sorak, menangkan satu jiwa, Bapak? Pasti Anda itu terkenal di surga, gitu. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi jelas, ya, yang diselamatkan itu bertambah ketika kita bersaksi. Lalu apa dampaknya? Gereja bertumbuh. Nah, Bapak Ibu perhatikan, yang namanya gereja itu adalah ini, kita pribadi ini. Itulah gereja. Orang percaya itulah gereja, bukan gedung itu. Ya. Hari ini melalui media sosial ada blessing in disguise, ya, berkat terselubung, ya, di balik pandemi ini. Kita punya banyak waktu untuk bersaksi melalui media sosial yang borderless, Bapak Ibu. Ya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan bisa sampai ke ruang-ruang private. Dan kesaksian ini banyak ternyata memenangkan jiwa. Ya. Jadi Kisah Para Rasul 4 ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Melalui kesaksian kita, gereja, orang percaya itu bertambah. Ya. Hari ini pakai segala potensi yang Anda miliki untuk bersaksi. Ketiga, kuasa Allah didemonstrasikan di bumi. Nah, ini saya suka sekali. Ya, kenapa saya katakan tadi, bersaksi itu syaratnya juga harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena berbicara Roh Kudus itu berbicara power, kuasa. Ya, Kisah 1 ayat 8 tadi. Nah, makanya Markus 16 ya, 15, 16 dan sebagainya itu bicara tanda-tanda menyertai orang yang pergi memberitakan kabar baik. Ya, bersaksi, menginjil. Itu bukan dongeng, Bapak Ibu. Ya, tanda-tanda usir setan, ya, tumpang tangan orang sakit sembuh, minum racun maut tidak mati. Itu bukan bicara dongeng, tidak. Dan itu bukan bicara dulu zaman rasul-rasul yang dipakai untuk itu. Enggak, Bapak Ibu. Firman itu masih berlaku sampai hari ini, dan kitalah gereja yang digunakan Tuhan untuk membuat tanda-tanda itu. Ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu.
Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberitakan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Wow, menginjak ular loh. Pertanyaannya, kita injak ular hari ini takut atau lari atau enggak? Ya, maksudnya bukan ular itu Bapak Ibu. Ya, ular itu gambaran setan iblis. Berani kita enggak injak. Ya, ada lagu itu, injak-injak ular, injak-injak iblis. Benar enggak? Atau hanya sekedar lagu? Ya, berani nggak benar injak iblis? Ya, kalau orang nggak ada kuasa, jangan berani injak iblis Bapak Ibu. Bahaya ya. Karena jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Wow, luar biasa. Itu kenapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk kita mendemonstrasikan kuasa surga, kuasa ilahi. Ya. Nah, keempat, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, Maranatha. Nah, ini luar biasa nih. Ya. Bapak Ibu, Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perhatikan ini. Ini adalah masa-masa waktu Tuhan kasih untuk orang-orang di luar Yahudi Israel untuk terima Tuhan Yesus. Jadi ada Yahudi Israel Bapak Ibu, ada goyim di luar Israel, ada gereja orang di luar Israel yang sudah terima Tuhan Yesus, ya, ya, ataupun orang Israel yang sudah terima Tuhan Yesus, ya, gereja Tuhan. Nah, hari ini masih ada kairos untuk orang-orang di luar Israel yang belum percaya Tuhan Yesus untuk bisa percaya dan menjadi gereja. Sudah waktunya selesai, ya, kairos itu akan kembali kepada Israel, Bapak. Sampai Israel genap terima Tuhan Yesus, maka datanglah Tuhan Yesus. Nah, ada yang luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kesaksian kita ini, itu merupakan suatu kerinduan untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Dalam artian apa? Ingat, Tuhan Yesus datang bukan saat semua orang sudah terima Tuhan Yesus. Tapi pada saat Injil ini sudah sampai ke seluruh pelosok-pelosok bumi. Masalah percaya atau tidak percaya Tuhan Yesus itu bukan urusan kita. Tapi pada saat kabar baik ini sudah tersampaikan ke ujung-ujung bumi, pada saat itulah Tuhan Yesus segera datang. 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, dari 5 mahkota, ada yang bilang 7, ya, tapi kita nggak pusingkan 5 atau 7, ya. Di situ ada satu mahkota yang dikatakan mahkota kebenaran, ya. Mahkota kebenaran ini diberikan kepada orang yang punya kerinduan dalam kehidupannya untuk menanti-nantikan kedatangan Yesus, ya, kedatangan Yesus. Jadi, apa bukti orang yang rindu kedatangan Yesus? Ya, yang tadi di atas. Beritakan kabar baik kepada sebanyak orang, supaya semua orang cepat dengar kabar baik ini, Tuhan Yesus datang. Kalau orang yang tidak suka bersaksi, berarti dia tidak suka Tuhan Yesus segera datang. Ya, dia tidak dapat mahkota kebenaran. Ya, jadi kita yang rajin bersaksi itu artinya orang yang rindu Yesus cepat datang. Ya, supaya ya kita cepat di surga Bapak Ibu. Ya, terakhir, apa dampak kesaksian kita? Menerima upah surgawi. Wow, ini luar biasa. 1 Tesalonika 2 ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, bicara mengerjakan keselamatan itu bukan bicara tentang mencapai keselamatan, karena keselamatan anugerah itu sudah tidak terima ketika kita lahir baru. Mengerjakan keselamatan itu bicara upah surgawi. Apa yang kita bawa nanti kepada Tuhan Yesus?
1 Korintus 15 kita sudah pernah baca minggu lalu. Suatu kelak pekerjaan kita akan diuji, apakah dengan emas, permata, perak, atau dengan kayu rumput jerami, ya. Suatu kelak akan diuji. Pekerjaan yang hangus terbakar, dia akan merasakan kerugian. Yang tidak, dia akan mendapat upah. Jadi, malulah kita kalau suatu hari kita datang kepada Yesus, kita tidak punya mahkota atau kita tidak punya upah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Itu kenapa saya katakan bahagianya orang yang menjadi saksi Kristus. Minimal sepanjang kehidupan kita, bawalah 1 jiwa, minimal. Tapi saya percaya kalau kita mau lebih dari 1. Karena begitu banyak orang yang belum mengenal firman Tuhan, keselamatan itu. Mulai dari mana? Ya tadi, kisah para rasul 1 ayat 8. Mulai dari Yerusalem. Ya. Lingkungan dekatmu, keluarga inti, bapak, mama, adik-adik, saudaramu. Baru bergerak ke Yudea, lingkungan sekitarmu, tetangga-tetangga. Baru Samaria, keluar orang-orang yang tidak percaya. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Minimal punyalah 1 yang bisa kita bawa. Rasakan nikmat luar biasanya kalau 1 jiwa Anda bisa menangkan. Itu luar biasa. Anda akan ketagihan. Ya, terakhir, mahkota sukacita atau mahkota kemegahan diberikan kepada para pemenang jiwa. Lagi, para pemenang jiwa ada upahnya. Itulah sukacita kita. Itu kenapa kita bahagia kalau kita menjadi saksi. Dan luar biasanya kita bisa mendemonstrasikan, ya Bapak Ibu, kuasa itu. Kuasa yang sudah diterima, dimiliki oleh Yesus, itu diberikan kepada kita, dan kuasa itu bisa kita demonstrasikan. Dan saya alami Bapak Ibu. Usir setan, setannya pergi, bukan saya yang pergi. Ya. Tumpang tangan, orang sakit sembuh Bapak Ibu. Kita tidak takut diracun Bapak Ibu. Tapi jangan coba ya. Tapi kalau kita diracun tidak tahu. Saya percaya racun tidak akan menguasai kita. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya percaya kita akan punya gairah passion untuk bersaksi. Dan bersaksi itu tidak susah karena kesaksian kita yang kita ceritakan. Tadi terima kasih Pak Pastor Juginsu yang sudah membawakan materi. Ya memang saat-saat ini kebanyakan kita mungkin agak santai ya Pak Pastor ya, karena berbagai macam masalah ya dari segi kesehatan, keuangan, jadi tidak terpikirkan lagi untuk mencari jiwa ya, membawa jiwa. Ya, jadi semoga ini menjadi kekuatan kita untuk kita diingatkan, walaupun dalam kondisi situasi apapun, tetap kita harus menyaksikan ya, bersaksi ya sampai ke ujung bumi. Apapun mungkin yang kita bisa perbuat. Kalau semacam kayak saya mungkin di YouTube, mungkin melalui inilah pelayanan pelebaran kerajaan Tuhan. Tapi kan saudara-saudara juga punya tempat di mana untuk saudara-saudara boleh melayani Tuhan ya, baik di pekerjaan, baik di rumah. Tadi Pak Pastor juga bilang dari dalam rumah sendiri dulu, baru mungkin nanti keluar. Ya, ini yang saya mau pertanyakan Pak Pastor. Apakah berbeda Pak jika kita tidak mendapatkan jiwa ya, walaupun 1, tapi mungkin ada juga ya Pak jiwa yang mungkin sudah mengakui Yesus Kristus, misalnya kayak kita ini YouTuber, kita kan tidak tahu Pak jika dalam video-video kita ada yang orang jadi bertobat gitu kan, dia tidak ngomong juga. Tetapi apakah pelayanan kita ini ya, ada jiwa atau tidak ada jiwa, itu akan berpengaruh kepada mahkota yang akan kita terima di surga nanti Pak, sesuai dengan lagu tadi juga ya, mahkota yang kita rindukan gitu, mau melayani Tuhan. Silakan Pak Pastor.
Baik bro, luar biasa. Nah jadi pertama karena topik kita hari ini bersaksi, ya. Jadi kita sebenarnya tidaklah harus pusing dengan apakah kita dapat mahkota atau tidak dapat mahkota, tapi kita percaya, ya, kita pasti dapat, ya, kalau kita setia sampai akhir, ya. Memenangkan jiwa itu salah satu bro, ya. Dan kita jangan pusing apakah ini saya yang menanamkan atau tidak. Jangan seperti itu. Tadi saya katakan ada yang menanam, ada yang menabur, ya, ada yang menyirami, ada yang merawat, memelihara, tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Bagian kita saksikan kabar baik Injil keselamatan itu, ya. Masalah dia terima atau tidak terima itu bukan otoritas kita, karena itu otoritas Tuhan, ya, karena dialah yang memberikan kasih karunia anugerah itu, grace itu. Bagian kita, orang memiliki iman itu tentu karena pendengaran akan firman, dan itulah bagian kita, ya. Iman itu ada, yang bertumbuh dan sebagainya, ya. Bagian kita sampaikan, tetapi yang membuat orang itu percaya dan tidak itu anugerah Tuhan. Satu. Yang kedua, itu kan hanya salah satu, ya. Setia sampai akhir, itu juga ada mahkotanya, bro. Ya, menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Setia, mungkin kita ada katakanlah apa ya, cell group, ya, ada komsel, ada pemilih altar, ada apalagi school, atau ada apalah persekutuan kecil. Kita setia menggembalakan, ya, dari kecil bahkan sampai besar apapun, itu juga ada mahkotanya, ya. Ketika kita setia memberitakan Injil lalu katakanlah misalnya jadi martir, itu juga ada mahkotanya. Tadi kita punya kerinduan untuk Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Ya, apa semua aktivitas yang membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, atau membuat kabar baik ini tersampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu bukti bahwa kita punya kerinduan Maranatha, Yesus, Tuhan Yesus datanglah segera. Itu pun ada mahkotanya. Jadi tidak harus, ya, kita langsung nampak kita memenangkan jiwa. Ya, kalau itu bisa, ya itu jauh lebih baik, karena memang Tuhan katakan pergi, ya kan, pergi. Nah, tapi intinya pergi itu kan banyak hal, ya. Tapi yang satu yang pasti kita mewartakan kabar baik, yaitu Kristus itu. Setia sampai akhir, tampil sebagai pemenang, bahkan Sabtu kemarin more than winner, lebih dari pemenang. Itu pun luar biasa, ya. Karena setia sampai akhir ini salah satunya mengerjakan keselamatan itu supaya apa? Kita hari lepas hari semakin dikuduskan sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, kita didapati tak bercacat celah, sempurna tubuh, jiwa dan roh. Kata 1 Tesalonika 5 ayat 23, ya. Kita serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, itu kurang lebihnya, bro. Nanti kalau Bapak Ibu yang lain mau tambahkan, silakan. Terima kasih Pak Pastor, luar biasa. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini ada hambanya juga, ya, ada Pak Pendeta Samuel. Ya, ada Pak Samuel di situ. Halo Pak Samuel. Ya, ada Pak Pendeta Paulus. Shalom Bapak Ibu semua. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, mungkin silakan Pak Pendeta Samuel memberikan ini. Pak. Suaranya Pak di unmute dulu Pak, nggak kedengeran. Ya. Ya, terima kasih buat kesempatannya Pak Biong, memberikan kesempatan pada malam ini. Saya diberikan linknya sehingga saya bisa bergabung. Cuma mungkin saya tidak bisa sampai selesai karena sebentar lagi saya dan istri dan anak akan doa bersama. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk materinya dari Pak Juginsu, ya, Pak Juginsu, ya. Kaitannya dengan
kebanggaan kita sebagai orang Kristen untuk bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus supaya kita terlibat dalam mempercepat kedatangan Tuhan. Memang di dalam memberikan kesaksian, menurut saya adalah betul apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, itu fondasinya adalah kasih. Tidak ada kasih, maka kita tidak akan memiliki yang namanya keberanian. Tidak ada kasih, maka tidak ada pengorbanan. Jadi ada 3 hal yang saya lihat, dan kemarin juga saya baru sharing tentang 3 hal ini. Jadi kasih, kemudian namanya keberanian, lalu juga yang namanya pengorbanan. Tapi yang namanya kedua dan ketiga itu landasannya adalah di yang pertama, yaitu kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka sebenarnya kita akan menjadi orang yang berani. Berani menyatakan kebenaran, berani menyampaikan kebenaran, berani untuk berkorban juga. Kalau orang memiliki kasih, pasti akan ada berkorbannya. Di dalam memberitakan Injil juga begitu. Dalam memberitakan Injil, itu konsekuensi dari seorang pemberita Injil itu biasanya adalah akan banyak mengalami kendala, tantangan yang tidak sedikit, ya, terutama di kalangan-kalangan daerah-daerah yang agak sulit dalam konteks yang seperti itu, tantangannya tentu lebih besar. Dan ini dibutuhkan nyali untuk berani dan rela berkorban. Dasarnya mana? Dasarnya adalah kasih. Itu 3 hal yang menurut saya sangat perlu dipikirkan oleh kita ketika kita mau terlibat di dalam penjangkauan atau di dalam memberi kesaksian kepada banyak orang. Tadi udah disebut yang namanya kesaksian itu bisa pasif, bisa aktif, ya. Pasif ya seperti apa yang sudah dilakukan tadi. Kalau Peter Wagner memberikan strategi di dalam PI, memang ada 3 hal. Yang pertama itu ada namanya present evangelism. Hanya orang itu hadir di sana, lalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu mungkin yang tadi yang disinggung tentang kata pasif kali ya. Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi tidak cukup hanya melakukan perbuatan baik. Pasif kemudian ditambahkan dengan pekerjaan yang aktif. Itu mulai ada namanya proclaim, evangelism. Hanya mulai memperkatakan Injil. Kalau sudah masuk di dalam memperkatakan Injil, maka tahap yang ketiga adalah masuk dalam tahap penjaringan atau tahap penuaian. Jadi 3 hal ini mesti dikerjakan. Melakukan perbuatan baik itu harus, ya, mengatakan kebenaran terkait dengan firman Tuhan itu juga suatu keharusan. Ketika ini terjadi, maka akan ada tahap yang ketiga, yaitu tahap penjaringan atau tahap memenangkan. Ya, seberapa banyak orang yang dimenangkan? Ya tergantung seberapa banyak kita menabur kebaikan, seberapa banyak kita mengatakan kebenaran. Sedikit apa yang kita kerjakan, sedikit apa yang kita katakan, akan sedikit banyak orang juga, atau sedikit orang juga yang akan mendengar tentang kabar baik ini. Tetapi semakin baik kita menabur kebaikan, mengatakan dengan banyak juga, ya, maka penuainya atau penuaian terakhir atau penjaringan terakhir juga akan lebih banyak. Sedikit bersaksi, maka sedikit hasilnya. Semakin banyak bersaksi, semakin banyak juga hasilnya. Dan saya kira itu yang perlu kita kerjakan semua. Orang-orang yang sudah percaya harus memiliki fondasi yang benar, yaitu kasih. Kasih itu tidak memikirkan nantinya apakah dapat upah atau tidak. Contohnya begini, seorang pahlawan itu tidak pernah berpikir untuk masa kini. Seorang pahlawan akan berpikir untuk ke depan. Dan saya percaya itu dilandasi dengan dasar yang paling dalam, bahwa dia harus memberikan tenaga, waktu, perjuangannya untuk masa depan yang lebih baik. Dan saya percaya ketika dia tidak memikirkan untuk masa kini, itu adalah fondasi yang paling benar. Yaitu karena adanya kasih, supaya ke depan banyak orang akan dibebaskan
dari segala bentuk penjajahan. Pemberitaan Injil kan juga begitu. Kita melepaskan orang dari segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Penjajahan itu bisa penjajahan ketakutan, penjajahan oleh karena tidak terlepasnya dari dosa, penjajahan oleh karena memang ada intimidasi dari kuasa kegelapan. Dan tugas kita adalah sebagai seorang pejuang yang sudah diperlengkapi dengan kasih untuk melepaskan mereka. Ada harga yang dibayar, pasti ada harganya. Dan itu kita harus siap menjadi seorang saksi Tuhan. Maka yang terakhir tadi, maka disitulah Tuhan akhirnya dipermuliakan. Masalah tentang mahkota, saya setuju dengan Pak Pendeta yang sudah sharing, bahwa kita nggak usah berpikir tentang mahkota dulu. Tapi kita berpikir bagaimana kita menyampaikannya. Karena mahkota itu sudah bagian yang memang Tuhan siapkan untuk orang yang percaya. Jadi kita jangan mikir ke sana. Tuhan pasti siapkan itu. Tanpa kita minta, ketika kita berjuang, kita melakukan pekerjaan pewartaan Injil, bersaksi kepada banyak orang, itu sudah Tuhan siapkan semuanya. Jadi kita jangan orientasinya kepada upah, tetapi bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan lewat cara kita, sebisa kita, untuk bisa bersaksi, menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, mungkin ini yang saya bisa nggak tahu apa ingin menambahkan atau saya di-sharing dari hasil apa yang saya dengarkan tadi. Silakan bisa dinilai sendiri ya. Terima kasih buat waktunya, Pak Pio. Terima kasih, puji Tuhan, hambanya luar biasa. Wow. Ya, Pak. Saya izin Pak, ini saya mau doa dengan keluarga ya. Baik Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati Pak. Ya, baik Bapak Ibu silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin disampaikan. Silahkan ya, ada Bu Eni juga, Bu Lita, Pak Johan, Pak Eon mungkin ada yang mau disampaikan nih Pak Eon. Silahkan Pak Eon. Banyak Bu, jangan gini aja yang lain dulu Bu. Oke. Kan udah terbiasa kalau saya Pak Binsu. Halo. Halo Bapak. Biar yang lain yang teman-teman. Bu Lita tuh. Ini ya, Pak Johan, Pak Johan. Bapak Ibu silahkan nih. Pembina PPA ini Pak Juginsu dan Pak Eon. Bu Ana mungkin, Bu Ana ya, ada yang mau disampaikan atau ada yang ditanyakan, silakan Bu Ana. Nanti aja ya. Kalian baik ya, iya benar ya Pak Jukinsu ya, Pak Pendeta. Apa yang dikatakan itu benar sekali loh. Saya pengalaman juga itu ya, awal-awal masih baru percaya Tuhan itu, saya mengalami yang namanya disertai itu ya. Dulu saya sangat on fire, ya nggak dulu, sampai sekarang pun saya tetap punya hati dan jiwa-jiwa camatkan. Cuma pada saat awal-awal saya benar-benar ya kalau bisa dibilang radikal gitu ya, jadi saya langsung terjun ke orang-orang Muslim gitu ya. Saya juga pernah mendoakan mereka gitu ya, dan puji Tuhan sembuh gitu ya. Jadi pada saat itu memang beranikan diri untuk saya bilang, saya doakan ya dalam nama Yesus gitu ya, dan puji Tuhan sembuh gitu ya. Tapi saya sekali lagi, karena saya tahu bahwa mereka mau terima Tuhan atau enggak itu bukan kewajiban saya, dan bukan saya yang bisa menyelamatkan mereka. Dan itu benar Pak, sembuh gitu ya. Beberapa orang yang ini saya doakan sembuh, ini bukan bicara tentang sayanya ya, tapi saya melihat memang benar sekali gitu loh. Ketika kita menjadi saksi Kristus atau kita menginjili dan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Roh Kudus itu menyertai kita, menyertai pelayanan kita, dan di situ kemuliaan Tuhan itu dinyatakan gitu Pak. Jadi mereka itu bisa melihat, dan yang didoakan itu bersyukur sekali gitu ya. Makasih ya Mbak ya. Saya hanya ini memperlihatkan kepada mereka bahwa Tuhan kita itu dahsyat seperti itu. Dan itu sekali lagi bagian kita kan hanya ada yang menabur dan ada yang menuai. Mungkin saat itu saya menabur, dan sampai saat ini saya berdoa untuk orang-orang tersebut yang saat ini sudah tidak lagi berhubungan dengan saya karena berbagai macam hal, masih tetap ada orang-orang percaya yang lain terus menabur juga gitu ya, sehingga satu ketika nanti mereka juga diselamatkan Tuhan. Itu juga kerinduan setiap kita gitu Pak Jukinsu ya. Luar biasa sekali ya.
benar sekali apa yang dikatakan ini dahsyat gitu ya, karena ketika kita berjalan melayani Tuhan, maka Tuhan akan menyertai. Nah, ini lagi yang mau saya tanyakan Bapak Pendeta Jukinsu. Artinya, puasa itu tidak bisa kita ini sendiri, Pak ya. Kita harus benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus gitu, Pak ya. Jadi sekalipun orang itu orang Kristen dari lahir, kalau tidak memiliki hubungan dengan Roh Kudus, tidak lahir baru dan tidak dipenuhi Roh Kudus, puasa itu berarti tidak bisa ya, Pak ya? Atau gimana ini, Pak? Ya, Mbak Mulan, terima kasih. Bagus sekali. Seperti yang saya katakan tadi, pertama begini, Roma 3 ayat 23, seluruh manusia itu sudah berdosa, ya. Nah, jadi manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang lahir ke bumi ini secara fisik ya dia hidup, rohnya juga ada, roh manusianya, kan? Tetapi dia terputus dengan Allah. Kita kemarin juga bicara kekristenan itu bicara tentang relasi, hubungan. Nah, dosa itulah penghalang kita untuk punya relasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya relasi ini terhubung? Nah, yaitu pada saat orang lahir baru, terima Tuhan Yesus, bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roma 10 ayat 9-10 itu, ya. Nah, pada saat itu, ya, yang tadinya jarak dosa itu yang memisahkan jauh sekali, nah, melalui salib Kristus, kematian Kristus, karya keselamatan kita itu terhubung lagi dengan Bapa. Jadi yang menghubungkan kita dengan Bapa itu adalah Kristus. Karena kita ini nggak layak. Allah itu kudus, Allah roh itu kudus, kita tidak kudus. Maka yang bisa membuat menjembatani adalah Kristus. Jadi kita ini sebenarnya nggak layak, kotor sekotor-kotornya. Bahkan dikatakan kesalehan kita seperti kain kotor. Kesalehan saja seperti kain kotor, apalagi nggak saleh gitu. Nah, jadi yang dilihat Tuhan itu sebenarnya bukan kita, karena kita ini nggak ada apa-apanya. Yang dilihat Bapa itu adalah Kristus. Nah, jadi kita ini dibenarkan karena Kristus sebenarnya. Bukan karena perbuatan kita, kesalehan kita kain kotor. Ya. Nah, jadi Roh Kudus itu ada, kita terhubung kembali dengan Tuhan yang adalah Roh itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus ada dalam diri kita. Ya, karena itu yang dijanjikan Tuhan Yesus. Roh Kudus sih ada di dalam diri kita. Itu kenapa kita bisa terhubung lagi dengan Bapa, dengan Allah. Tapi pertanyaannya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu maksimal nggak? Nah, ini pertanyaan yang berbeda. Itu kenapa? Kalau kita bicara tentang Saul, Daud, sebelum mereka diangkat menjadi raja, mereka diurapi. Pengurapan itu bisa dengan tumpang tangan. Waktu itu Samuel sebagai otoritas yang menumpang tangan mengurapi. Supaya apa? Diberi kuasa untuk memerintah, memimpin. Makanya ada yang namanya diurapi oleh Roh Kudus. Ada yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya apa? Hidupnya itu diserahkan, dituntun oleh Roh Kudus. Diri kita ini kita percayakan untuk dituntun. Ya. Bukan ego kita lagi yang muncul, tapi kita menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kita hidup, kita dekat, punya fellowship, persekutuan, ya relationship dengan Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ingat Kisah 1 ayat 8, ketika Roh Kudus turun atasmu, diberi kuasa, nah pada saat itulah kita ini akan punya kuasa powerful. Jadi orang Kristen belum tentu ada kuasanya, Mbak. Karena belum tentu lahir baru. Roh Kudus ada kalau kita sudah lahir baru. Nah,
Beda lagi nanti di baptis roh, ya panjang cerita lah. Tapi kita bicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu syarat menjadi saksi supaya otoritas itu diberikan. Jadi kenapa? Karena bicara mujizat, bicara otoritas, kuasa itu bicara Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Jadi otoritas, tapi Tuhan pakai kita ya untuk mendemonstrasikan. Jadi bagaimana kuasa itu ada berperan ya dunamos, dinamit ya, kuasa power ya, itu ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kuasa itu bisa kita demonstrasikan. Ingat, semuanya atas nama Tuhan Yesus. Karena nama ada di kolong langit ini nama yang berkuasa selain nama Yesus. Itu Mbak Ulan. Ya, baik, terima kasih Pak. Artinya itu makanya jangan seorang pun memegahkan diri Pak ya. Iya. Kita menumpangkan tangan orang sembuh pun juga bukan karena kita ya, tapi karena Tuhan pakai kita. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jukinsu. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin yang lain ada pertanyaan, silakan. Ada Bu Heni, Pak Willy, Pak Johan, Olita, Bu Ane. Oke, mungkin Pak Eon. Ya, kalau tidak ada. Belum ada yang lain ya? Iya, yang lain ini Yang pada lain ini, Pak. Bagaimana kuasa Tuhan mau bekerja ini? Iya. Silakan yang lain bersuara juga gitu ya, kita saling sharing. Itu ya, kalau saya sih memang sudah ini buat materi besok sih sebetulnya. Oh, aduh ya. Soalnya kita, makanya kan saya kalau lihat di PPA ini bicara komunitas ini kan, ya itu tadi saya bilang lebih baik kan kemampuan dari teman-teman ini seharusnya kan lebih berani, kan kita udah lama kan kita berkumpul dan segala macam. Sehingga seharusnya saya kemarin juga sempat sharing juga sama Pak Juginsu, Pak Pendeta Juginsu untuk Pak, kayak enaknya nih mungkin ke aplikasi firman saja, Pak. Tadi kan Ibu Wulan juga bilang, bicara masalah kita menyembuhkan, ada kesembuhan. Masalahnya itu bukan itu, masalahnya teman-teman ini terlalu sadar diri. Jadi kalau ditunjuk, ayo kita doain, aduh saya siapa, saya nggak bisa doa, saya kan ngomongnya begitu. Terlalu menyadarkan diri sendiri, terlalu sadar sama diri sendiri. Jadi kalau buat saya itu, jangan pernah tanyakan kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan seseorang. Jangan pernah tanyakan kemampuan Tuhan untuk menobatkan seseorang. Tapi pertanyakanlah dirimu sendiri. Mau nggak kerja sama Tuhan? Itu yang Tuhan tanya sama kita itu. Makanya kita terlalu sadar diri, akhirnya apa? Kuasa Tuhan nggak kerja. Yang tadi kesaksian bagus. Saya itu dipanggil. Nah, tadi saya sempat tulis di chat. Kalau sudah dipanggil, langsung saya mengacu ke Matius 10. Kita tuh sudah dipanggil, dikasih kuasa, terus kita diutus. Masalahnya kita ini nggak mau diutus kok. Gaya-gayanya aja mau ketemu, tapi ujung-ujungnya waktu diutus sama Tuhan. Sadar diri lagi. Kalau bicara sadar diri kan itu. Artinya apa? Kita kan terlalu menyadari diri sendiri. Kita belum ini, kita belum itu, kita itu. Yang saya bilang, gaya hidup kita tuh masih lama kayak orang-orang perjanjian lama. Ngomongnya sih sudah terima Yesus, lahir baru, itu pengutusan, macet semuanya, macet langsung. Makanya gimana mau menang, gimana mau menobatkan orang, gimana orang mau bertobat, seperti itu. Saya di kemarin, Tuhan kasih bagus sekali di Keluaran 3. Tapi yang kalau boleh Keluaran 3, saya berharap supaya teman-teman bisa melihat ayat ini, Keluaran 3. Boleh Pak Piong, Keluaran 3 ayat 7. Kalau di Zoom enggak mungkin dibacakan ya Pak Ayon ya? Saya baca. Iya, mungkin dibacakan. Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Ya? Ini Tuhan, ya, ini Tuhan yang bicara. Nanti saya berharap supaya teman-teman ini selesai ini tolong direnungkan. Perenungan, tolong direnungkan ya, tolong direnungkan. Keluaran 3 ayat 7. Ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir,
Dan aku telah mendengar keluhan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Keris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Demikian, Pak. Iya, sampai di sini tuh ayat ini nggak ada masalah, tapi masalah buat saya. Kenapa masalahnya? Masalahnya Tuhan belum bikin apa-apa loh ini. Dia tuh baru berfirman. Nanti kalau dimasuk ke Keluaran 3, barulah dia baru manggil itu namanya Musa. Pertanyaannya begini, waktu Tuhan ngomong itu, kejadiannya orang Mesir, apa orang Israel udah keluar dari Mesir itu? Belum. Musa belum datang ke bangsanya, belum. Tapi Tuhan sudah kasih tahu dulu. Kehidupan kita itu begitu. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Sadar Tuhan, jangan sadar sama keadaan. Sadarnya di Tuhan, makanya ayat ini itu menginspirasi saya. Oh, Tuhan punya rencana ke depan ini toh. Jadi di mana kita ditempatkan, di mana kita diputus, sudah bawalah diri kita. Yang tadi itu, yang tanda kutip yang saya bilang, katanya kelahiran baru, katanya penuh Roh Kudus, katanya punya kuasa. Masalahnya pada saatnya nanti mau nggak kerjasama. Contoh, oke, ada orang sakit, kamu sembuhkan nggak? Tuhan tuh butuh tangan kamu aja. Tuhan tuh butuh tangan saudara. Urusan kesembuhan itu urusan dia, bukan urusan kita. Masalahnya kita nggak berani. Nyali tadi ada yang bilang butuh nyali. Ada sakit mau tumpangin tangan nggak? Lah tangan kita tuh berkuasa, Bapak Ibu. Tangan kita tuh penuh kuasa. Tumpangkan tangan. Tuhan butuh tangan kita. Gak ada tangan tuh, gak ada tangan kita. Nggak mau Tuhan. Tuhan nggak mau tanpa tangan kita. Kalau ingat Tuhan itu roh loh. Tuhan itu roh. Bagaimana roh bisa melakukan segala sesuatu di dunia ini? Butuh kita, Bapak Ibu. Butuh Anda dan saya untuk melakukannya. Masalahnya kita terlalu sadar diri. Oh, saya inilah, itulah, lupa semua. Udah, letakkan tangan saja. Lupakan apa yang kamu katakan. Nanti urusan ke belakang itu Tuhan. Sama yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Dia ngomong dulu sama Musa. Dia kasih tahu dulu. Ini loh yang saya mau lakukan. Bla, 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 bla. Begitu Musa dipanggil, aduh, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Tuhan sih, Musa aja sadar diri. Dia menyadari dirinya, siapa dia. Tuh. Jadi artinya, pada saat kita menjadi saksi itu, yang tadi sebenarnya udah lengkap, ada saksi, ada juga kesaksian dibilang saya dipanggil, sudah saya lengkapi lagi. Matius 10, kalau kamu jadi murid Kristus, kalau kamu jadi saksi Kristus, kamu sudah dipanggil, kamu sudah diberi kuasa. Ingat itu, kamu diberi kuasa. Dan yang terakhir, kamu diutus. Pergilah, baru Tuhan itu bilang. Jadikanlah semua bangsa murid. Itu lengkap seperti itu. Begitu Ibu. Jadi saya hanya menekankan saja. Soalnya kemarin-kemarin saya ada banyak perenungan di ayat ini, di Keluaran 3 ini. Nanti silakan teman-teman baca lagi di rumah. Bener nggak apa yang saya katakan? Betul nggak sih Tuhan tuh ngomong kayak gitu terus sudah dilakukan? Belum. Tapi Tuhan sudah mengatakan. Begitu juga dengan kehidupan kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana, rancangannya rancangan damai sejahtera. Permasalahannya adalah kamu mau pergi atau enggak. Itu Ibu Ulan. Terima kasih Pak Dewi. Iya. Makasih Pak Eon. Terima kasih Pak Paulus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan, sumber dari segala berkat itu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, di dalam nama putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. 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 Terima kasih Pak. Itu buat pelayanannya. Makasih Bapak Ibu semua, buat Bu Ane juga ya, Pak Eon. Terima kasih semuanya. Semuanya. Pak Terima Jaka, kasih. Pak Willy, makasih. Berkati.